Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan akuntansi niaga dan manufaktur. 1. Menjelaskan fungsi neraca saldo. Jawabannya adalah memastikan keseimbangan pencatatan. Penjelasannya mengecek apakah total debit sama dengan total kredit. 2. Mendeteksi kesalahan pencatatan. Penjelasannya membantu menemukan kesalahan seperti salah jumlah atau salah pemindahan akun. 3. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penjelasannya menjadi langkah awal sebelum membuat laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain. 4. Memudahkan proses penyesuaian. Penjelasannya adalah menjadi acuan untuk membuat jurnal penyesuaian di akhir periode. 5. Merangkum saldo semua akun. Penjelasannya adalah menampilkan semua akun beserta saldo akhirnya dalam satu daftar. Soal nomor 2. Mengidentifikasi akun yang memerlukan penyesuaian. Jawabannya adalah 1. Beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Yang kelima, persediaan barang dagang. Yang keenam, aset tetap atau penyusutan. Soal nomor 3. Menyusun ayat jurnal penyesuaian dengan benar. Jawabannya, identifikasi akun yang perlu disesuaikan. Yang kedua, tentukan nilai penyesuaian. Yang ketiga, tentukan akun yang terpengaruh. Dan keempat, tulis jurnal atau debit sama dengan kredit. Soal yang keempat, menganalisis dampak penyesuaian terhadap laporan keuangan. Jawabannya, persedia berkurang. Dampaknya, beban pokok penjualan naik, laba turun, aset atau persediaan turun. Sewa dibayar di muka atau sudah terpakai. Dampaknya, beban sewa naik, laba turun, aset atau sewa dibayar di muka turun. Penyusutan peralatan. Dampaknya, beban penyusutan naik, laba turun, nilai aset turun atau melalui akumulasi penyusutan. Gaji yang masih harus dibayar. Dampaknya, beban gaji naik, laba turun, kewajiban atau utang gaji naik. Pemahaman konsep. Soal yang pertama, apa tujuan penyusunan neraca saldo? Jawabannya untuk memastikan keseimbangan antara saldo debit dan kredit serta sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Soal yang kedua, mengapa neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian? Jawabannya adalah karena ada akun yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya atau misalnya beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan penyusutan. Soal yang ketiga, sebutkan minimal 4 akun yang biasanya memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang. Jawabannya adalah persediaan barang dagang, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, dan penyusutan aset tetap. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan prinsip akrual basis dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian? Jawabannya, pendapatan dan beban diakui saat terjadi bukan saat kas diterima atau dibayar. Akun sewa dibayar di muka, perlu penyesuaian? Iya. Alasan? Sebagian sudah menjadi beban. Akun persediaan barang dagang, perlu penyesuaian? Iya. Alasan harus disesuaikan dengan hasil fisik. Akun peralatan toko, perlu penyesuaian? Iya. Alasan mengalami penyusutan. Akun beban gaji yang masih harus dibayar, perlu penyesuaian? Iya. Alasan beban sudah terjadi tapi belum dibayar. Latihan penyusunan ayat jurnal penyesuaian. 1. Persediaan awal 12 juta, hasil perhitungan fisik 9 juta. Jawab, selisih 12 juta dikurang 9 juta sama dengan 3 juta. Jadi, D.2 beban pokok penjualan, titik 2, 3 juta. K.2 persediaan sama dengan 3 juta. 2. Sewa dibayar di muka, 6 juta untuk 6 bulan, sudah terpakai 3 bulan. Jawab, terpakai 3 bulan, sama dengan 6 juta dikali 6 dikali 3 sama dengan 3 juta. Jadi D sama dengan beban sewa 3 juta. K sama dengan sewa dibayar di muka 3 juta. Soal yang ketiga, peralatan toko senilai 10 juta. Penyusutan per tahun 2 juta. Jawab, D.2 beban penyusutan sama dengan 2 juta. K.2 akumulasi penyusutan sama dengan 2 juta. Soal yang keempat, gaji karyawan yang masih harus dibayar 1.500.000. Jawab, D.2 beban gaji sama dengan 1.500.000. K. Utang gaji sama dengan 1.500.000. D. Dampak terhadap laporan keuangan. Soal yang pertama, apa dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan? Jawab, labanya bisa salah atau biasanya terlalu besar atau kecil. Soal yang kedua, jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat. Jawabannya, labanya terlalu besar. 3.
Apakah laba akan terlalu besar atau terlalu kecil? Jawab, tanpa penyesuaian, laba biasanya terlalu besar. 4. Bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi dan neraca? Jawab, laporan laba rugi. Beban bertambah sama dengan laba lebih realistis. Neraca, aset dan kewajiban menjadi lebih akurat. Studi kasus mini. Sewa dibayar di muka Rp 12 juta atau untuk 12 bulan mulai 1 Oktober. Persediaan menurut buku Rp 20 juta. Persediaan hasil fisik Rp 16.500.000. Beban listrik yang masih harus dibayar Rp 800.000. Soal yang pertama, identifikasi akun yang perlu disesuaikan. Jawabannya, sewa dibayar di muka, persediaan, beban listrik atau utang. Soal yang kedua, buat ayat jurnal penyesuaian. Jawabannya A. Sewa 3 bulan terpakai dari Oktober sampai Desember. 12 juta titik 2, 12 kali 3 sama dengan 3 juta. Jadi, D titik 2 beban sewa sama dengan 3 juta. A titik 2 sewa dibayar di muka sama dengan 3 juta. B. Persediaan 20 juta dikurang 16.500.000 sama dengan 3.500.000. Jadi, D titik 2 beban pokok penjualan sama dengan 3.500.000. K titik 2 persediaan sama dengan 3.500.000. C. Beban listrik. Jadi, D titik 2 beban listrik sama dengan 800.000. K. Utang listrik sama dengan 800.000. Soal yang ketiga, jelaskan dampaknya terhadap laba. Jawab, beban bertambah sama dengan laba menurun. Yang kedua, laporan menjadi lebih akurat. F. Pertanyaan reflektif. Mengapa jurnal penyesuaian sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan relevan bagi pengambilan keputusan? Jawab, jurnal penyesuaian penting karena memastikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai prinsip akuntansi atau akrual, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan handal. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.